Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, kelas C. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil final project mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita mendapatkan studi kasus yaitu Hospitality Plus Management System. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Fuad Hamidan dengan NPM 2257051025. Lalu yang kedua ada Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058. Dan yang ketiga itu ada Muhammad Faruk Arkan dengan NPM 2217051123. Oke, kita akan langsung ke summary-nya atau sedikit ringkasan mengenai studi case-nya, yaitu Sistem Manajemen Hotel Hospitality Plus. Nah, jadi sistem manajemen ini itu sistem yang terfokus pada efisiensi dan juga operasional kualitas layanan. Nah, di sini sistem ini itu merupakan gabungan dari fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengelola operasional hotel, termasuk proses pemesanan. Nah, dalam proses pengembangannya kita menggunakan metodologi SDLC, yaitu metodologi Agile, di mana metodologi ini adalah metodologi yang bersifat iteratif dan inkremental. Metodologi ini memungkinkan proyek untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama proses pengembangan. Nah, metodologi ini juga memiliki 3 keuntungan. Yang pertama itu fleksibilitas, efisiensi, dan juga yang ketiga itu kualitas. Nah, kita lanjut ke bisnis need-nya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama si Hotel Hospitality Plus ini sehingga kita membangun sistem ini? Nah, jadi yang diperlukan oleh hotel ini adalah yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional khususnya dalam hal proses pemesanan. Nah, dalam proses pemesanan ini, itu kita harus bisa membuat sistem yang mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan dan juga membantu pegawai untuk mengelola pemesanan dengan efisien. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam hal keakuratan dan ketepatan informasi. Nah, sistem yang akan kita buat ini adalah sistem yang bisa menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan kamar dan juga layanan. Selain itu, juga menyediakan informasi yang terkini tentang status pemesanan. Oke, yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sistem ini harus bisa membuat pelanggan puas dengan cara mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan, lalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada pelanggan, dan tentunya meningkatkan efisiensi dan juga kualitas layanan. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai studi kasus dan juga business need atau kebutuhan bisnisnya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kelas diagram. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan. Oke, kita akan langsung lanjut ke kelas diagramnya. Baik, Nah, untuk kelas diagramnya di sini kita ada berapa nih? Ada 4 kelas ya. Atau ada 4 elemen. Oke, yang pertama itu ada kelas pelanggan. Nah, kelas pelanggan ini dia memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Keempat atribut ini menggunakan tipe data yang sama, yaitu string. Lalu, pelanggan ini juga memiliki metode atau apa aja sih yang bisa dia lakuin gitu di sistem ini. Yang pertama itu ada membuat pemesanan. Yang kedua itu menambahkan ke keranjang. Yang ketiga, pemesanan kamar. Yang keempat, add data atau tambah data. Yang kelima, pemesanan layanan tambahan. Yang keenam, memilih metode pembayaran. Yang ketujuh, melakukan pembayaran. Lalu yang kedua itu ada pegawai. Nah, pegawai ini dia bisa mengkonfirmasi pemesanan dan juga mengelola ketersediaan kamar. Ini metode ya. Di pegawai dia hanya memiliki metode. Lalu selanjutnya ini ada kelas pemesanan. Nah, pemesanan ini memiliki beberapa atribut dan juga metode. Atributnya itu ada ID pemesanan, tanggal mulai, tanggal akhir, jumlah tamu, jumlah kamar, jumlah layanan tambahan, total pembayaran, dan juga status pemesanan. Nah, metodenya itu ada konfirmasi pemesanan. Ya, selanjutnya itu ada kelas pembayaran. Nah, di kelas pembayaran ini dia memiliki 3 atribut, yaitu ID pembayaran, metode pembayaran, dan juga tanggal pembayaran. Lalu, ada metode yaitu total pembayaran, di mana dia akan menghitung keseluruhan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh si pelanggan. Oke, selanjutnya ini ada kelas kamar. Nah, kelas kamar ini dia memiliki 4 atribut, yaitu ID kamar, jenis kamar, harga kamar, dan juga ketersediaan kamar. Untuk metode sendiri itu ada get fasilitas dan juga get harga kamar. Oke, selanjutnya itu ada layanan tambahan. Nah, layanan tambahan ini hanya memiliki 2 atribut dan tidak memiliki metode. Yang pertama itu ada nama layanan tambahan, lalu yang kedua ada harga layanan tambahan. Nah, di sini untuk hubungannya itu adalah komposisi dan juga agregasi.
Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan IRD yang kami buat. Di sini kami menggunakan 4 entitas sesuai dengan kebutuhan database kami. Dapat entitas kamar, pemesanan, pelanggan, dan pembayaran. Di sini hubungan pelanggan dan pemesanan one to many, dari pemesanan ke pelanggan many to one, sedangkan kamar pemesanan one to many, pemesanan ke kamar many to one, dan pemesanan ke pembayaran atau pembayaran ke pemesanan one to one. Pada kamar terdapat atribut ID kamar dengan tipe varchar, hotel, varchar, harga kamar integer, status ketersediaan varchar, fasilitas varchar. Di sini semua atributnya mandatory dan pada kamar terdapat primary key yaitu ID kamar. Untuk pemesanan, di sini terdapat atribut ID pemesanan, varchar, jenis kamar varchar, tanggal masuk date, tanggal keluar date, tamu integer, layanan tambahan integer, status varchar. Dan di sini semuanya mandatory juga. Kemudian pada pemesanan terdapat foreign key dari ID kamar, email, dan terdapat foreign key email. Selanjutnya terdapat foreign key dari ID pembayaran. Pada pemesanan terdapat primary key pada atribut yaitu ID underscore pemesanan. Sedangkan untuk pelanggan di sini terdapat atribut email, varchar, nama varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, password varchar. Di sini semuanya juga mandatory dan pada pelanggan terdapat primary key yaitu terdapat pada atribut email. Untuk entitas pembayaran di sini terdapat atribut ID underscore pembayaran varchar, metode pembayaran varchar, total pembayaran integer, tanggal pembayaran date, dan terdapat foreign key ID underscore pemesanan dengan tipe varchar. Semua atribut pembayaran sama juga yaitu mandatory dan terdapat primary key pada pembayaran yaitu ID underscore pembayaran. Itulah mengenai penjelasan IRD kami. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai activity diagram. Di sini kami membuat activity diagram berdasarkan use case yang sebelumnya telah kami buat. Adapun activity diagramnya sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat activity pemesanan kamar. Di sini yang pertama kali kita mulai dari sistem. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia. Kemudian setelah itu kita dari sistem ke pelanggan, yaitu melihat daftar produk yang tersedia. Kemudian ketika pelanggan sudah melihat daftar produk yang tersedia, pelanggan akan memilih produk. Kemudian sistem akan menampilkan format data. Kemudian dari sistem ke pelanggan lagi, yaitu pelanggan memasukkan informasi pribadi dan detail pemesanan. Kemudian dari pelanggan, setelah memasukkan informasi pribadi dan detail pemesanan, akan masuk ke database. Database akan menyimpan data informasi pribadi dan detail pemesanan. Kemudian dari database akan ke sistem kembali, dan sistem akan menampilkan informasi pesanan yang dibuat. Kemudian berakhir aktiviti pemesanan kamar. Kemudian untuk aktiviti kedua yaitu melakukan pembayaran. Dimulai dari sistem, sistem menampilkan daftar metode pembayaran. Kemudian pelanggan akan memilih metode pembayaran. Setelah itu, sistem akan menampilkan yakin iya atau tidak. Jika iya akan melakukan pembayaran, jika tidak akan membatalkan pesanan. Dan kemudian selesai aktiviti melakukan pembayaran. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu aktiviti memesan layanan tambahan. Di sini dimulai dari pelanggan, pelanggan memesan layanan tambahan. Kemudian dari pelanggan akan ke sistem, sistem menampilkan format data pengisian layanan tambahan. Kemudian dari sistem akan ke pelanggan, di sini pelanggan mengisi informasi. Di sini kemudian setelah mengisi informasi, itu akan ke sistem memeriksa data. Apakah lengkap atau tidak? Jika tidak, maka akan kembali ke mengisi informasi. Jika iya, maka akan menyimpan data pada database. Kemudian activity pun selesai. Kemudian untuk activity yang keempat itu menelusuri fasilitas hotel. Yang pertama yaitu dimulai dari pelanggan. Di sini pelanggan memilih kategori fasilitas, kemudian sistem akan menampilkan daftar fasilitas yang tersedia. Dari sistem kemudian akan membaca dari sistem akan ke pelanggan dengan membaca informasi tentang setiap fasilitas yang tersedia. Kemudian activity pun selesai. Kemudian yang kelima itu activity menambahkan pesanan ke keranjang. Di sini activity dimulai dari pelanggan. Pelanggan memilih pesanan yang ingin ditambahkan, kemudian sistem akan menambahkan pesanan ke keranjang. Setelah itu pesanan dari sistem, pesanan yang akan ditambah ke keranjang tadi akan masuk ke dalam database, menyimpan pesanan pada keranjang. Kemudian activity pun selesai. Untuk yang keenam itu activity mengelola kamar. Di sini dimulai dari pegawai. Pegawai memilih kamar yang ingin dikelola, kemudian masih dalam pelanggan mengubah status kamar. Dari pegawai kemudian ke sistem, sistem akan menyimpan perubahan, maka activity pun selesai. Kemudian activity yang ketujuh itu activity mengelola pesanan. Di sini pegawai, dimulai dari pegawai yaitu memilih pesanan yang ingin diproses, kemudian masih dalam pegawai melakukan verifikasi, setelah itu masih dalam pegawai menyelesaikan pembayaran, kemudian beralih ke sistem, sistem akan mengubah status pesanan menjadi proses pembayaran. Kemudian masih dalam sistem, setelahnya sistem akan mengirimkan email konfirmasi, kemudian activity pun selesai. Itu saja mungkin mengenai penjelasan activity diagram.
Baik, selanjutnya untuk mengenai penjelasan implementasi kelas diagram pada codingan. Di sini yang pertama untuk kelas pemesanan, di sini sesuai dengan kelas diagram terdapat atribut private semuanya, ID pemesanan, tanggal menginap, tanggal pulang, jumlah tamu, dan produk. Kemudian terdapat constructor di sini. Kemudian terdapat private string generate unique ID. Di sini kami menyesuaikan study case, yaitu ketika melakukan pemesanan maka pelanggan akan mendapatkan unique ID tersendiri pada transaksi tersebut. Kemudian terdapat setter getter, dan terdapat satu metode di sini untuk mengkonfirmasi pemesanan dari pemesanan menggunakan if else dan try and catch. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu ada kamar di sini. Di sini kelas kamar terdapat atribut private semuanya sama, jenis kamar, harga, ketersediaan fasilitas, dan rating. Di sini terdapat getter dan setter di sini yaitu dari fasilitas dan harga kamar. Kemudian untuk kelas pegawai di sini, kelas pegawai hanya menerapkan metode yaitu public void konfirmasi pemesanan, try and catch. Kemudian public void mengelola ketersediaan, try and catch juga. Kemudian untuk pelanggan, di sini terdapat atribut private semuanya dengan nama email, nomor telepon, alamat, dan password. Dan terdapat constructor di sini dan juga setter getter. Pada pelanggan terdapat metode yaitu pemesanan kamar, isinya try and catch, kemudian public void add data, itu metode juga, try and catch juga. Kemudian terdapat pemesanan layanan tambahan, metode juga, dan juga yaitu memilih metode pembayaran, metode juga, dan metode melakukan pembayaran. Itu adalah dari kelas pelanggan. Kemudian untuk kelas pembayaran, di sini terdapat atribut private semuanya sama, yaitu total pembayaran, metode pembayaran, ID pembayaran, layanan tambahan. Di sini terdapat constructor, dan sesuai dengan pemesanan tadi, pada pembayaran terdapat generate unique ID sesuai dengan study case. Kemudian terdapat setter getter, itu adalah dari kelas pembayaran, dan kelas yang terakhir yaitu kelas layanan tambahan. Di sini terdapat atribut integer harga layanan tambahan, kemudian terdapat setter getter. Baiklah, di sini yang pertama itu untuk IRD penerapannya pada pemrograman kami. Yang pertama itu di sini ada untuk mendapatkan harga dari tabel kamar, itu dengan cara select harga kamar from table kamar, where ID kamarnya berapa. Jadi kita menyelect kolom harga kamar dari tabel kamar dengan ID-nya berapa. Selanjutnya itu adalah dengan cara mengambil fasilitas apa saja dalam kamar tersebut atau hotel tersebut dengan cara select fasilitas from table kamar, di mana kamarnya itu ID-nya berapa. Untuk selanjutnya itu ya pada table kamar juga bisa kita update ketersediaannya dengan cara update ke kamar, set status ketersediaannya berapa, di mana ID-nya berapa, ID kamarnya berapa yang ingin kita ubah ketersediaannya. Lalu juga di sini kita bisa mengupdate pemesanan. Yang tadi status defaultnya itu adalah pending menjadi confirm, dengan cara update pemesanan, table pemesanan, kita set statusnya confirm, di mana ID pemesanannya berapa. Yang selanjutnya itu adalah melakukan pembayaran. Di sini kita bisa mengupdate table pembayaran yang sudah dibuat dengan cara update pembayaran, set total pembayaran, kolom total pembayarannya berapa, dengan ID pemesanannya berapa yang ingin diupdate. Lalu selanjutnya juga bisa memilih metode pembayaran. Di sini kita insert into pembayaran, ID pemesanan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, value-nya berapa. Jadi untuk memilih metode pembayaran di kolom pembayaran menggunakan ini. Selanjutnya kita untuk mengupdate pemesanan dari tabel pemesanan, kita bisa menggunakan update pemesanan, tabel pemesanan, set layanan tambahannya berapa, ID kamarnya berapa, dan ID pemesanannya berapa untuk yang ingin diupdate. Selanjutnya itu untuk kita tambahkan data atau add data untuk registrasi akun dari Hospitality Plus ini dengan cara insert into table pelanggan, di mana table pelanggan itu isinya ada nama, email, alamat, nomor telepon, password, value-nya berapa kita isi. Lalu selanjutnya pemesanan kamar, kita bisa memesan kamar dengan cara insert into pemesanan, table pemesanan, ID pemesanannya berapa, emailnya apa, jenis kamarnya apa, tamunya berapa, tanggal masuk, tanggal keluar, dan statusnya apa. Di sini untuk status pemesanan pertama itu adalah pending untuk statusnya defaultnya. Jadi untuk mengubah confirm harus kita menggunakan pegawai dulu konfirmasi. Untuk selanjutnya itu pemesanan. Di sini kita bisa konfirmasi pemesanan atau mengambil ID dari pemesanan itu sendiri dengan cara select ID pemesanan from pemesanan, table pemesanan, di mana emailnya berapa dan tanggal masuknya berapa. Maka dia akan return dari ID pemesanan. Baiklah, selanjutnya adalah stage. Untuk stage itu yang pertama, kami menggunakan stage utama yaitu adalah dengan login fxml, di mana untuk judul stage-nya kami atur adalah Hospitality Plus. Lalu untuk scene-nya kami menggunakan scene root, yaitu scene yang berisi di dalam dari login fxml ini. Lalu untuk node-node dari login ini yaitu ada banyak,
Di sini kami menggunakan node-nya itu adalah image view. Ada image view juga, ada text field, lalu ada password field. Untuk password kami menggunakan juga anchor pen. Ya, untuk login controller mungkin node-nya hanya segitu. Lalu selanjutnya yaitu adalah untuk stage selanjutnya untuk ke home controller. Jadi untuk ke home controllernya kami di sini menggunakan stage yaitu home.fxml dengan nama juga sama yaitu Hospitality Plus. Dengan scene-nya itu kami menggunakan root yang isinya adalah home.fxml juga. Jadi home.fxml sebagai stage, scene ada di dalam stage, dan scene itu adalah merupakan kumpulan dari node-node. Lalu untuk node-nya yaitu adalah di sini banyak home controller. Di sini yang pertama ada anchor pen, ada text, lalu ada choice box untuk melakukan pemilihan, lalu juga ada label, anchor pen, label juga, ada text field, ada border pen, lalu juga di sini ada date picker untuk mengatur waktu. Ini untuk saya selanjutnya itu adalah stage admin controller, di mana kita mengambilnya di sini itu adalah untuk stage admin atau pegawai ada admin.fxml. Ini untuk stage yang ketiga, di mana di dalamnya itu ada scene. Kita ambil juga scene itu ada di dalam admin.fxml yaitu kumpulan-kumpulan node tadi. Lalu dengan nama stage-nya itu adalah pegawai, di mana di dalam scene ini, di dalam scene atau kumpul-kumpulan node-nya itu terdapat text field, lalu ada list view untuk memunculkan list, ada observable list untuk menampung item list, lalu ada text field dan anchor pen. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan dari hasil running program ya. Di sini pertama itu kita membuat akun dengan nama akun, misalkan contoh Sia. Oke, di sini sukses membuat akun, maka akan masuk ke database. Masuk satu database. Selanjutnya kita login akun @gmail.com dengan password juga tadi akun. Di sini yang pertama kita bisa memilih kamar yaitu VIP, VVIP atau reguler. Di sini saya akan memilih reguler. Di sini dengan arrival date-nya kita coba tanggal 27, lalu pulangnya tanggal 28 dengan total tamu atau isinya adalah 2. Di sini juga kita bisa melihat fasilitas dari Raja Basa Hotel. Di sini ada Harmony Hotel, Kalianda Hotel juga bisa kita lihat. Kita juga bisa memesan di sini, misalkan kita memesan handuk 3. Kita tambah pesanan ke keranjang kita. Ada misalkan dengan rating 9,6. Coba di sini kita booking. Di sini terlihat jelas ID pemesanannya 834 dengan email kita tadi, akun kita, tanggal menginap kita sesuai, jumlah tamu kita sesuai, ID kamar kita sudah sesuai ya. Dengan layanan tambahan saya yaitu adalah 5. Oke, selanjutnya di sini pembayaran bisa kita pilih menggunakan Visa, PayPal atau Mandiri. Di sini contohnya saya menggunakan Mandiri. Oke, di sini menunggu konfirmasi. Jadi untuk pemesanan akun kita tadi itu dengan ID pelanggan 834 kamar 01 abc@gmail.com dengan jenis kamar reguler itu masih pending. Jadi untuk mengkonfirmasinya kita menunggu admin atau pegawai. Di sini pegawai bisa mengkonfirmasi dari ID pemesanan kita yaitu tadi ID pemesanan IDP 834. Oke, sudah dikonfirmasi, seharusnya sini nongol. Sudah dikonfirmasi, maka di sini seharusnya berubah jika sudah dikonfirmasi oleh pegawai menjadi confirmed. Baik, selanjutnya di sini juga pegawai bisa mengelola ketersediaan kamar. Dengan ID kamarnya apa, lalu ketersediaannya kita tidak. Lalu kita ubah. Di sini juga sudah terupdate satu row atau satu table atau baris terlihat. KMR 002 tersedia, kita update tadi menjadi tidak. Di sini juga tidak, Raja Basa Hotel. Oke, di sini pegawai sudah selesai. Selanjutnya juga tadi kita sudah melakukan pembayaran pada Hospitality Plus kita. Pembayaran seharusnya sudah masuk untuk transaksi kita ya, benar. Di sini ada ID pelanggan kita 1834. Lalu ada ID pembayaran kita, lalu ada Mandiri dengan harga 5 juta. Ini total harga dari fasilitas tambahan dengan tanggal pembayarannya segini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Hospitality Plus hasil running kami. Kami akhiri. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Mohon maaf apabila presentasi kami kurang baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.